Baik, kita jumpa lagi teman-teman semuanya. Pada tutorial ini kita akan membuat grid berdasarkan data dari AutoCAD. Langkahnya sebagai berikut. Kita lihat waktu membuka interface awal, kita klik New, kemudian kita klik pilih Structural Template, kemudian Project, kita OK. Nah, tampilannya seperti ini. Agak sedikit berbeda caranya ketika kita membuat grid dengan tanpa bantuan referensi dari AutoCAD ya, dibandingkan cara konvensional. Nah, cara langkah awalnya kita klik Insert untuk mengimport AutoCAD ya. Insert di sini ada dua jenis import CAD yang kita peroleh ya, yaitu import CAD dan link CAD. Nah, di sini kita lebih fokus kepada link CAD supaya datanya lebih mudah untuk disesuaikan ya. Kita klik link CAD. Yang di sini kita perlu ambil gambar denah ya, gambar gambar denah. Oke, kita buka gambarnya. Nah, di sini kita contohkan denah pondasi. Nah, sebelumnya kita pastikan dulu level kita di level 1 ya supaya mudah nanti menentukannya. Jadi lingkar, kemudian kita ambil gambarnya, gambar denahnya. Oke, denah pondasi. Nah, di sini kita klik current view only. Sebaiknya diusahakan dalam satu judul gambar ataupun file itu satu gambar supaya nanti kita tidak sulit ketika harus membreak ataupun memecah gambarnya. Jadi di sini klik current view only. Kemudian import unitnya kita bikin milimeter saja. Kemudian ini auto origin to internal origin. Kemudian kita klik open. Nah, di sini sudah terlihat gambar denah yang kita akan jadikan acuan untuk membuat grid. Di sini kita lihat dulu apakah denah ini sudah sesuai dengan satuan yang kita gunakan pada Revit. Ya, cara ceknya adalah klik annotate, nah, kemudian linear untuk ngecek dimensinya. Oke, kita coba. Nah, di sini sudah sangat mendekati ya, kita anggap betul ya. Nah, nanti seandainya ada penyesuaian gambar ataupun ada gambar kita yang tidak sesuai skalanya, nanti bisa kita sesuaikan skalanya. Oke, pada kesempatan ini kita belum sampaikan caranya. Nah, di sini ukuran gambar kita sudah benar. Nah, berarti gambar ini kita move ke dalam view yang seperti ini. Untuk plan view yang 4 titik ini fungsinya untuk melihat tampak gedung nanti supaya bisa terlihat dari posisi timur, ya, barat, selatan, utara. Maka ini harus kita move ke dalam titik 4 ini ya, ataupun ke tanda yang 4 bulat ini ya. Caranya adalah kita klik gambar tadi, kemudian dia berubah menjadi biru, terus kita move pindahkan ke tengah. Sorry, ini gambar kita masih terkunci ya, ada pin elemen di sini. Nanti kita klik atau kita centang pilih di unpin seperti ini ya. Jadi kalau di unpin ini gambarnya bisa kita pindah-pindah ya. Oke, maka kita ulangi langkah tadi, kita klik dulu, baru kita move, kita pindahkan ke dalam titik 4 ini. Nah, di sini terlihat, di sini ada plan view kita ataupun tanda bulat ini bertumpuk dengan gambar. Ini kita pindahkan dulu. Kita blok dari samping, kita move, kemudian kita klik dan geser ke pinggir. Kemudian untuk yang tengah-tengah atas bawah juga kita move supaya proporsional ya. Terus kita ambil, kita pindahkan. Nah, di sini sudah terlihat denah kita nanti dari arah depan. Di sini ada elevation ya nanti untuk menentukan navigasi dari plan view yang kita ingin tuju ya. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah bisa memindahkan gambar ini ke dalam, kita bisa langsung membuat grid ya dengan cara structure, grid, kemudian kita bikin gridnya seperti biasa. Ini grid 1. Oke. Nah, ini ada grade 2 sampai di sini ada grade 16 ya. 16. Nah, di sini kita dapat bikin copy saja gridnya. Nanti kita geser ke
titik yang sesuai dengan as pada gambar. Dia akan otomatis langsung bertumpuk ataupun sejajar dengan gambar grid yang ada bawaan dari CAD ya. Itu akan langsung otomatis. Kita klik saja sesuai dengan kebutuhan. 5, 6, grid 7. Nah, grid 7-nya ada dua. Yang 7 aksen nanti kita abaikan dulu ya. Nanti kita copy terakhir saja. Kita langsung grid 8 karena dia otomatis berurutan. Grid 9, grid 10, 11, 12, 13, 14, oke, 15, 16. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman. Cuman di sini grid 7 belum terlihat ya. Grid 7 aksen, maka kita copy. Grid 7 kita copy, terus kita pindahkan ke sini. Nah, di sini namanya 17 ya. Kenapa? Karena dia itu berurutan sesuai dengan jumlah grid yang kita klik. Grid terakhir kan grid 16. Kalau ada grid setelahnya dia akan otomatis jadi grid 17. Nah, bagaimana cara merubahnya menjadi grid 7 aksen? Yaitu klik 7, kemudian aksen. Oke, dia sudah berubah jadi grid 7 aksen. Nah, di sini dia bertumpuk. Bagaimana cara mengaturnya? Ini ada tanda Z ya, ataupun tujuannya adalah untuk bikin elbow ya. Di sini kita klik, dia bisa kita pindah-pindahkan ke kiri dan ke kanan. Nah, supaya garisnya agak tidak bertumpuk ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah terbentuk grid 1 sampai grid 16 dan ada additional grid yaitu grid 7 aksen. Kemudian kita akan gambarkan juga grid untuk apsis horizontal X-nya ya. Ini kita anggap sumbu Y, ini sumbu X ya. Di sini kita bikin gridnya juga sama persis seperti tadi. Kita klik di sini ya, kita pastikan ya, kita klik juga di sini. Nah, di sini notasinya 18. Nah, ini kita ganti dengan A besar ya. Nah, dia akan otomatis berurutan juga ya untuk penomorannya. Nah, di sini eh bisa kita munculkan juga, untuk notasi grid ya, notasi grid. Jadi di sini kita akan coba melanjutkan ke yang kedua ya. Nah, di sini kita bisa coba untuk membuat grid lanjutan ya. Di sini adalah B, maka kita kopikan ke si B. Ya, seperti ini. Nah, hati-hati karena di sini B-nya itu tidak sampai ke pinggir. Kalau dia dirasa mengganggu, ini bisa kita pindahkan sampai ke titik yang grid B yang sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, logo B pun bisa kita hapus dengan mencentang box kotak ini ya. Jadi yang ada notasinya hanya di sebelah sini saja. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah grid C ya, grid C. Nah, ini bisa kita copy juga untuk grid C. Ini kita pindahkan. Oke, ini sudah grid C, kemudian grid D, kemudian grid E. Nah, jadi udah semua grid yang kita gambar. Nah, di sini ada grid tambahan ya, itu grid D aksen, C aksen dan B aksen. Nah, ini bisa kita gambarkan juga ya. Klik structure, terus kita klik. Nah, kemudian kita kopikan saja dulu karena grid F nggak ada, maka kita kopikan dulu sebentar. Itu C aksen sama D aksen. Nanti namanya kita edit ya. Jadi B aksen, kemudian C aksen dan D aksen. Nah, di sini sudah terlihat D aksen sampai dengan D aksen. Nah, kemudian kalau titik E tadi sudah sampai di kita gambarkan, tinggal kita drag saja supaya garisnya memanjang sampai dengan grid yang kita butuhkan ya. Nah, oke, kita centang maka akan muncul tanda grid E. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa ya menggambar keseluruhan grid yang ada pada AutoCAD.
ya. Nah, di sini kita lihat gridnya bertumpuk dengan gambar cat. Kita bisa menghilangkan dengan ketik VV, kemudian pilih import kategoris. Nah, kita uncentang denah pondasi, maka dia akan sementara bisa di hide ya. Jadi jadilah dia grid yang kita butuhkan untuk gedung ini seperti ini. Cara munculkannya ketik lagi VV dua kali, kemudian import kategoris kita centang, maka gambarnya akan muncul kembali. Oke. Kemudian yang terakhir adalah untuk kita mau bikin elevasinya. Ya, elevasinya di sini baru ada tiga ya. Ada dua elevasi di sini. Kita akan buka gambar CAD sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini bawaan dari Revit kan tadi ada dua grid vertikal ya, ataupun level. Nah, di sini ini yang akan kita tambah sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi di sini kita perlu membuka gambar CAD-nya terlebih dahulu untuk tampaknya ya, ataupun potongannya untuk melihat gridnya. Di sini ada grid lantai satu, lantai dua, lantai tiga, lantai empat, sampai lantai eh, atap ya, sampai lantai atap. Nah, di mana tinggi keseluruhannya adalah 31,4 meter ya. Nah, di sini terlihat ya, lantai satu ke lantai dua itu 3.600 ya. Kita bikin contohnya dulu. Lantai satu 3.600, kemudian 3.400 sampai lantai atap ya. Sampai lantai atap di ketinggian 27,4 ya. Jadi kita coba buat di sini di Revit ya, di Revit kita buat. Oke, level satu di lantai satu kita ganti namanya ya. Lantai satu, kemudian lantai dua ya. Lantai dua. Oke, tingginya berarti 3.600 tadi ya. Di 3,6 kira-kira di sini. Nah, kita tarik ke samping supaya nanti level kita itu tidak berada di dalam grid horizontal dan vertikal. Oke, ini di lantai dua ya. Kita akan bikin sampai lantai atap ya. Nah, di mana untuk lantai sampai ketinggian 27,4 itu tingginya per lantai adalah 3,4 ya. Kita copy ya. Kemudian kita klik garisnya, drop ke atas, bikin 3.400 ya. 3.400. Nah, ini dia untuk lantai 3 ya. Kemudian untuk lantai 4 ya, kita tinggal klik yang lantai 3. Karena tadi kita sudah bikin grid berdasarkan lantai 2 ke lantai 3 3.400. Caranya kita copy, klik level lantai 2, terus kita klik lantai 3, maka dia akan otomatis menambahkan sampai lantai seterusnya ya. Kita lakukan hal yang sama sampai nanti kita stop di lantai dengan ketinggian 27,4 ya. Oke, berarti di sini sudah di lantai 9 ya. Ekivalennya lantai 9. Di sini terlihat ya lantai 27,4 itu kita ganti notasinya dengan lantai atap ya. Atap. Oke, nah lantai atap. Nah, ada grid yang belum kita tambahkan? Ada ya, yaitu grid lantai atap tangga. Lantai atap tangga ini apa? Tujuannya adalah untuk ketika keluar dari tangga, orang nggak ada hujanan ya. Jadi perlu kita bikin juga untuk bangunan kecil di atasnya. Itu ketinggiannya 3 meter dan 1 meter. Karena apa demikian? Nanti karena atapnya itu miring, maka kita perlu dua grid ya. 3,3 meter dan 1 meter. Berarti kita tambahkan dua grid lagi, kita copy ya. Kita klik ke atas berarti 3.000 atau 3 meter ya. Kemudian ke atasnya lagi berarti 1.000. Berarti 1.000 atau 1 meter. Nah, sudah terlihat ya 31,4 sama ya di lantai atap tangga ya. Lantai atap tangga satu contohnya ya. Atap tangga saja dan tangga plus ya. Lantai atap tangga plus. Tangga plus. Oke. Nah, sudah semua level kita masukkan. Nah, di sini kan
untuk absis sumbu X dan Y kita, ya. Sorry, ini C. Kita cancel dulu aja. Ini huruf besar ya, biar sama semua kita ganti huruf besar. C, ini B, aksen ya. Nah, ya, supaya proporsional nanti ini kita tarik ke atas semua. Cukup satu saja yang sebelah pinggir, nanti yang lain ngikut ya. Untuk gridnya itu di luar ataupun notasinya berada di luar pertemuan garis ya untuk bisa kita ikuti. Nah, ini untuk arah timur ya, arah timur dan barat kira-kira grid kita sudah jadi. Kita lihat dari arah selatan dan utara. Nah, di sini terlihat grid kita cukup pendek ya levelnya. Maka kita tarik ke samping, sudah. Kemudian grid yang arah X-nya kita tarik ke atas supaya bidang 3D-nya terbentuk dengan sempurna ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman semua. Kita akan coba lihat bentuk 3D-nya. Klik gambar di atas ini yang default 3D view. Kita klik, maka akan terlihat ya grid kita sudah bisa untuk membentuk ruang 3 dimensi ya, seperti ini. Semoga bisa memahami. Terima kasih.